Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyani Amalia selaku moderator. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan dan kerahmatan sehingga kita dapat berkumpul di video ini. Baik, langsung saja kita mulai materi pertama kami, yaitu yang berjudul lingkungan hidup. Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme. Faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup atau variabel-variabel yang tidak hidup. Lingkungan hidup sebagai satuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, dalam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Artinya, setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kehidupan ekologi tersebut. Adapun jenis-jenis lingkungan. Yang pertama, lingkungan fisik. Yang kedua, lingkungan biologis. Dan yang ketiga, lingkungan sosial. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan lain-lainnya yang semacamnya. Sedangkan lingkungan biologis, segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasa renik atau plankton dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, lingkungan sosial. Manusia lain yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman, dan lain-lainnya. Fungsi lingkungan hidup ada 3, yaitu sebagai tempat untuk mendapatkan makanan. Seperti apakah itu? Untuk kebutuhan, dengan demikian kehidupan makhluk hidup di dalam dapat berlangsung dengan baik. Dan yang kedua, sebagai tempat untuk beraktivitas. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti berinteraksi dengan orang lain sehingga membutuhkan tempat yang layak untuk melakukannya. Dan yang terakhir, sebagai tempat untuk tinggal. Kenapa dibilang sebagai tempat untuk tinggal? Karena itu kita harus selalu menjaga kelestarian agar kehidupan di dalam dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya, penyebab dan dampak masalah lingkungan hidup serta upaya-upaya mengatasi masalah lingkungan hidup. Perubahan ekosistem suatu lingkungan terjadi dengan adanya kegiatan masyarakat seperti pemanfaatan lahan yang dijadikan sebagai daerah pertanian sehingga dapat mengurangi luas lahan lainnya. Selain itu, kerusakan hutan yang terjadi pada penebangan dan kebakaran hutan dapat mengakibatkan banyak hewan dan tumbuhan yang punah. Padahal, hutan merupakan sumber kehidupan bagi sebagian masyarakat yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, tempat penyedia makanan, dan obat-obatan. Dampak dari perubahan ekosistem akan mengurangi jika masyarakat mengetahui dan memahami fungsi dari suatu ekosistem tersebut. Kerusakan ekosistem membawa dampak bukan hanya pada keanekaragaman terhadap flora dan fauna, juga dapat membawa pengaruh lain terhadap masyarakat itu sendiri seperti longsor, banjir, dan erosi. Upaya-upaya untuk mengatasi masalah lingkungan hidup. Yang pertama, untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan sumber daya alam, maka diperlukan penegakan hukum secara adil dan konsisten. Yang kedua, memberikan kewenangan dan tanggung jawab secara bertahap terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap dapat dilakukan dengan cara membudidayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi. Yang keempat, untuk mengetahui keberhasilan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan penggunaan indikator harus diterapkan secara efektif. Yang kelima, penetapan konservasi yang baru dengan memelihara keragaman konservasi yang sudah ada sebelumnya.
Dan yang keenam, mengikut sertakan masyarakat dalam rangka mengulangi permasalahan lingkungan global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah materi yang dipaparkan oleh kelompok kami. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting demi menjaga dan memelihara fungsi lingkungan hidup kita dan juga mencegah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam penerapannya, sangat dibutuhkan partisipasi atau peran serta dari masyarakat kita, dalam hal ini pelaku usaha restoran di kota Yogyakarta, untuk mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup kita yang lebih baik lagi, dan juga partisipasi dari pejabat yang berwenang melalui aturan atau ketentuan yang berlaku. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.